Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku pada santri dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam Rabu ini dengan berkat inayahnya kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita hadir bermuajahah kembali dalam rangka kita mengadakan pengajian rutin kita secara berkala, yaitu setiap malam Rabu. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pada malam ini materi pengajian kita ialah tiap-tiap sesuatu ada kualitasnya. Jadi saya ulang, materi pengajian kita, tiap-tiap sesuatu ada kualitasnya. Menurut Ahmad Dimyati, jika diformulasikan terkait kualitas dari beberapa aktivitas, antara lain sebagai berikut. Mungkin ada sekitar 7, itu kalau tidak habis nanti kita habiskan. Yang pertama, kualitas dalam akidah, kualitas dalam tauhid, ialah membersihkan dari apa saja yang berbau syirik dan mencapai cita tauhid. Sebagaimana kita ketahui, akidah itu adalah merupakan kepercayaan, itu namanya akidah. Kalau i'tiqad itu kepercayaan yang ada di dalam hati. Kalau mu'taqid, orang yang berakidah itu. Jadi ada namanya akidah, ada namanya i'tiqad, ada namanya mu'taqid. Nah, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, akidah kita ialah bermadhab kepada Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Yang perlu kita ketahui di dalam akidah ahli sunnah itu yaitu ada 3. Pertama namanya uluhiyat. Yang kedua ada namanya nubuat. Dan yang ketiga namanya sam'iyat. Uluhiyat itu adalah sifat-sifat Allah atau sifat-sifat Tuhan. Di dalam sifat Tuhan itu yang wajib kita ketahui ada 3. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga jaiz. Jadi wajib menurut ilmu usul tidak menerima tiada. Jadi apa yang diterima?
ada, tidak menerima tiada. Jadi yang diterima ada. Jadi wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wajib menurut ilmu usul. Tapi kalau wajib menurut ilmu fikih, kalau kita wajib kita kerjakan, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Itu namanya wajib menurut ilmu syariat atau syara. Tapi kalau wajib menurut ilmu usul, tidak menerima tiada. Jadi yang diterima ada. Kemudian yang kedua mustahil. Apa nama mustahil? Tidak menerima ada. Yang diterima apa? Tiada. Kemudian jaiz. Kadang menerima ada, kadang menerima tiada. Nah, ini yang perlu kita ketahui di dalam uluhiyat. Jadi sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat harus. Sifat wajib itu menurut Imam Asy'ari 20, ya. Wujud, kidam dan seterusnya sampai mutakalimun. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mustahil, lawan daripada yang 20. Misalnya kalau wujud lawannya apa? Tidak ada. Wajib adanya Allah, mustahil tiadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud kidam misalnya. Kidam itu artinya sedia. Wajib Allah itu bersedia. Arti sedia di sini tidak ada yang mendahului adanya Allah. Itu namanya sedia. Terus lawannya tidak sedia. Ada yang mendahului adanya itu. Wujud kidam sampai seterusnya. Nah, kemudian yang harus bagi Allah itu satu, mengerjakan barang mungkin atau meninggalkannya. Contoh misalnya, harus membuat orang itu menjadi kaya, harus menjadikannya menjadi orang miskin. Tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Itu jaiz, keharusan Allah Ta'ala. Ada yang diciptakan jadi orang alim, ada yang diciptakan menjadi orang yang bodoh. Itu keharusan Allah. Nah, kalau kita jumlahkan di dalam sifat uluhiyat ini 20 wajib, 20 yang mustahil, jadi jumlahnya berapa? 40. Satu yang harus menjadi berapa? Jadi 41. Itu yang masuk di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah itu yang masuk 41 aqaid. Nah, nanti walaupun nanti orang-orang ahli sufi membaginya menjadi lebih detail. Yang masuk sama Allah berapa, ilaha berapa, ilah berapa, Allah berapa. Ada juga yang membaginya menjadi dua. Ada yang istighna, ada yang iftiqar. Nah itu, jadi 41. Itu yang masuk kepada uluhiyat. Kemudian yang kedua, nubuat. Wajib kita percaya tentang adanya nabi. Nabi dan rasul. Ada mengatakan nabi itu banyaknya 100 seketi 2 laksa 4.000. Artinya 124.000.
yang menjadi Nabi Rasul 313, ada mengatakan 14. Kemudian yang terkenal dalam Al-Quran itu adalah 25. Tuh. Kemudian yang 25 itu ada di situ, ada namanya Nabi Ulul Azmi, ada 5 di situ. Nah, di dalam nubuat ini perlu kita ketahui juga 3. Yang wajib, yang mustahil, dan yang harus. Jadi yang wajib pada hak para rasul dan para nabi itu 4. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Gitu. Sidik artinya jujur. Tabligh menyampaikan. Amanah kepercayaan. Kemudian fatanah cerdik. 4 yang wajib. Lawannya 4 mustahil, yang 4 itu. Misalnya sidik lawannya apa? Bohong, ya. Mustahil para Rasulullah itu bohong. Amanah apa anunya? Lawannya menyembunyikan. Sidik. Tabligh tidak menyampaikan. Fatanah bodoh. Jadi 4 yang wajib, 4 yang harus. Jadi jumlahnya berapa? 8. 1 yang harus. Apa yang harus bagi para Rasul Allah itu? Bersifat dengan sifat kemanusiaan. Selama sifat manusia itu tidak mengurangi martabatnya yang tinggi. Sifat kemanusiaan itu misalnya para Rasul Allah itu kawin. Para Rasul Allah itu makan. Para Rasul Allah itu minum. Para Rasul Allah itu tidur, istirahat. Itu bagian daripada yang harus pada para Rasul. Nah, jadi 8 dengan 1 jadi berapa? 9. Yang 9 ini masuk di dalam Muhammadur Rasulullah. Berapa? Pada kalimat apa? Muhammadur Rasulullah. 9 dengan 41 jadi berapa? 50. Nah, jadi di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 50 akaid. Itu 50 kepercayaan yang perlu kita percayai, yang kita i'tiqadkan, kita masukkan di dalam hati kita. Nah, ini mengenai tentang akidah. Gitu. Kemudian yang ketiga sam'iyat. Gitu. Percaya tentang alam gaib. Gitu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yu'minuna bil ghaib. Wajib hukumnya kita percaya kepada barang gaib. Contohnya mati. Ya, ada yang pernah lihat mati. Nah, orang mati pernah kita lihat, tapi mati tidak pernah kita lihat. Kemudian ada namanya alam barzah. Itu. Apa alam barzah itu? Antara dunia dengan akhirat. Itu namanya alam barzah. Kemudian ada pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur. Itu termasuk alam gaib. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita semua. Itu juga termasuk namanya alam gaib. Kemudian semua kita nanti akan ditimbang amal kita nanti pada yaumul kiamah. Kemudian akan dihitung amal kita nanti pada hari kiamat. Setelah selesai daripada perhitungan, kita akan menerima suratan amal kita. Bahkan ada yang mengatakan surat amal itu yang ditimbang. Itu. Jadi yang paling berat timbangannya nanti pada kalimat la ilaha
illallah. Makanya sering mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kita percaya tentang adanya sirat. Kita akan lewat nanti di titik siratal mustaqim untuk menuju surga. Jadi semua kita disuruh masuk surga. Tapi kalau lulus perjalanannya, itu ya. Nah itu namanya sirat, anak-anak. Nah kalau lurus perjalanan kita di dunia, maka luruslah perjalanan kita nanti di titik siratal mustaqim. Nah itu namanya sam'iyat. Kemudian ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada yang kekal di neraka, ada yang tidak kekal di neraka. Dan nanti 3 bagian manusia di situ. Ada nanti masuk surga tidak melalui hisab. Ada nanti akan masuk surga melalui hisab. Itu misalnya yang tidak melalui hisab itu masuk surga. Ini umat Nabi Muhammad. Tapi orang kafir tidak ada mau dihisab, langsung masuk neraka dia. Itu. Nah kemudian orang-orang yang dihisab, kalau amal baiknya lebih berat, maka dia masuk surga. Kalau amal jahatnya lebih berat, maka masuk surga, neraka dulu, baru masuk surga. Nah itu. Nah ini semua ini itu kita percaya kepada itu masuk di dalam namanya sam'iyat. Jadi ini secara ringkas saja saya jelaskan karena nanti harus mempelajari namanya ilmu usul. Ya sudah kamu pelajari kan? Misalnya pernah pelajari Aqidatul Islamiyah, Jawahirul Kalamiyah, Tijanud Dorari, Katrul Gaes, Matan Sanusi. Sudah, Sanusi sudah. Itu. Nah, masih banyak ilmu-ilmu usul yang kamu pelajari. Nah, ini mengenai tentang akidah. Itu. Jadi akidah ini harus diluruskan. Karena banyak sekarang akidah syubhat yang tidak sama dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Sudah saya bilang ciri khas orang ahli sunnah wal jamaah itu atau disebut namanya aswaja. Di dalam bidang fikih dia bermazhab kepada salah satu daripada 4 mazhab. Yang pertama kepada mazhab Imam Hanafi, itu yang paling tua. Yang kedua mazhab Imam Maliki, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, dan yang keempat mazhab Imam Hambal. Salah satunya, tidak boleh semuanya, ya. Apalagi ditinggalkan semuanya. Ini dalam bidang fikih. Kalau dalam ilmu usul tadi 2 itu, Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kemudian dalam bidang tasawuf ialah Imam Ghazali dan Junaidil Baghdadi dan yang lain-lain. Nah ini ciri khas orang yang ahli sunnah wal jamaah, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama. Seperti pondok pesantren kita ini adalah di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Nah anak-anakku sekalian, itu yang pertama. Jadi kualitas dalam akidah tauhid ialah membersihkan dari apa saja yang berbau syirik. Jangan sekali kita bersifat syirik dan mencapai cita tauhid. Memang seorang itu membagi tauhid itu ada 4 itu. Ada namanya tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul af'al, dan tauhidul asma. Jadi ada yang membagi tauhid itu. Tauhid zat misalnya tidak ada yang berzat kecuali Allah. Tauhid sifat tidak ada yang bersifat kecuali Allah. Tauhidul af'al tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tauhidul asma tidak ada yang punya nama kecuali Allah. Kok bisa? Nah ini kan macam-macam namanya. Ya, nanti kalau kita tanya misalnya, bumi dan langit siapa yang menciptakannya? Allah. Bulan siapa yang menciptakannya? Matahari siapa yang menciptakannya? Bintang siapa yang menciptakannya? Langit dan bumi siapa yang menciptakannya? Manusia siapa yang menciptakannya? Semua nama Allah aja itu. Yang punya nama Allah. Nah itu namanya tauhidul asma.
Jadi satu yang punya nama hanya Allah. Kalau kita tidak punya nama, tuh. Karena kita ini semua diciptakan oleh Allah itu. Nah itu nanti akan lebih diperluas mengenai tentang tauhid ini. Kemudian yang kedua itu mungkin tidak terlalu sampai 1 jam atau apa ini kualitas dalam ibadah. Tadi kualitas dalam akidah. Yang kedua kualitas dalam ibadah ialah bersih dari bid'ah. Jadi sudah tadi saya katakan bid'ah itu bid'ah haram maksudnya di sini, ya. Kullu bid'atin dalalah itu bid'ah haram. Bersih dari sifat riya. Di dalam ibadah tidak boleh disertakan dengan riya. Boleh kita dilihat ibadah kita oleh Allah, oleh orang lain selagi kita tidak ingin dilihat. Itu perbedaannya. Katanya tidak boleh dilihat amal kita, boleh dilihat, tapi jangan ingin dilihat. Beda enggak? Iya. Kalau tidak boleh dilihat kok orang berjamaah semua, ke ngaji semua. Masa dia riak semua itu? Ingin dilihat amalnya oleh orang, itu disebut namanya riya. Tapi kalau kita dilihat, enggak apa itu. Boleh aja dilihat. Kalau enggak dilihat, misalnya kita sholat berjamaah, kalau enggak lihat imamnya, inti qolat imamnya kan enggak sah itu. Jadi maksudnya riya itu ingin dilihat amalnya oleh orang. Nah kemudian dibersihkan juga ibadahnya dari semua kotoran-kotoran hati. Banyak sekali kotoran hati itu, ya. Mungkin kalau kita jabarkan di sini membutuhkan panjang sekali uraiannya. Ada 10 itu kotoran hati. Itu kualitas di dalam ibadah. Jadi semata ikhlas semata karena Allah. Kemudian yang ketiga kualitas dalam ukhuwah. Nah ini ukhuwah itu ialah terdapat adanya rasa kasih sayang, ada toleransi, ada solidaritas, ada kerukunan, ada kebersamaan, ada saling membantu dan saling menghargai. Nah kalau kita di Indonesia itu ada 4 ukhuwah itu. Pertama namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Dari masyrik sampai maghrib kalau dia Islam saudara kita. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka berdamailah di antara saudara-saudaramu. Bagaimanapun kulitnya. Apalagi kita waktu haji anak-anak itu betul-betul itu macam-macam yang kita lihat. Tapi itu semua saudara kita seagama. Jadi harus itu kita merasa satu dalam ukhuwah. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau di Indonesia disebut namanya apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa kita satu, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bangsa kita satu, bangsa apa? Indonesia. Negara kita satu, negara apa?
lagu kita lagu apa? Indonesia. Makanya kalau ada orang yang tidak menyukai lagu Indonesia Raya, ya keluar aja dari Indonesia gitu. Tuh ya. Jadi bahasa kita cuma satu, apa? Bahasa Indonesia. Kalau yang digubuk-gubuk itu bahasa apa namanya? Bahasa lokal. Ya. Kalau bahasa daerah kita bawa ke Jakarta, orang tidak paham gitu. Bahasa Lombok kita bawa kemana? Itu ke Bali aja tidak ngerti orang Bali itu. Nah itu namanya ukhuwah watoniyah. Yang kedua, ketiga, ukhuwah basyariah, persaudaraan tentang kemanusiaan. Ada orang yang berbeda agama dengan kita, lalu mendapat kecelakaan, itu harus ditolong. Itu. Jangan dibiarkan itu. Misalnya dia mendapat bencana apa? Bencana alam. Walaupun kita berbeda agama, jadi tidak boleh kita tidak mau saling menolong. Di kita di Indonesia ini kayak supir saja, supir mobil, ya. Tahu supir mobil anak-anak? Kalau mencari penumpang tuh jangan tanya agamanya, tidak dapat kita. Tuh. Ada orang mau naik, kebetulan orang Hindu atau orang agama lain, dibilang, apa agamamu? Kalau tidak Islam saya tidak naik, tidak dapat uang dia. Terus di sini kan yang banyak beli mukena, beli kerudung itu sama orang Islam atau non Muslim? Non Muslim kan? Ya? Ada yang Islam ngambil sama orang non Muslim. Itu. Nanti kalau beli kerudung ke toko Cakra di mana? Kamu nih yang jualannya selamat tuh non Muslim. Kalau non Muslim saya tidak mau. Tidak dapat ya itu. Ya, itu. Jadi ada namanya ukhuwah basyariah. Ada namanya ukhuwah adadiyah. Ukhuwah adadiyah ini kita berbeda-beda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Berbeda-beda tapi satu. Walaupun agama kita beda tapi bangsa kita satu. Namanya bangsa apa? Indonesia. Kita saling hormati gitu. Asal jangan mengikuti agamanya kan? Kita bertoleransi. Itu disebut namanya ukhuwah adadiyah. Nah itu kualitas dalam ukhuwah. Nanti bisa kita perlebar itu, anak-anak itu lebih banyak itu. Kita lihat coba sini pembahasannya itu di dalam kitab Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin yang banyaknya 14 jilid itu banyak sekali itu pembagian-pembagian yang mengenai tentang ukhuwah ini. Maka dia bagi jadi berapa? Di sini ada bab awal, ada bab sani, itu kan. Ada bab salis sampai 3 bab itu tentang persaudaraan ini. Kemudian yang keempat, kualitas dalam ilmu.
Jadi kita berkualitas dalam ilmu ialah terasa ada disiplin ilmu. Jadi kalau kita di pondok ini harus ada yang namanya disiplin ilmu. Jangan mondok cuma mengisi WC aja itu. WC-nya penuh tapi ilmunya kurang. Sekarang kita bercita-cita lebih banyak ilmunya kebanding umurnya. Ya, kadang-kadang umurnya banyak, ilmunya sedikit. Sampai mau bau tanah sudah. Istinja tidak bisa, susah itu. Timbulnya amal yang bermanfaat dan pelakunya tidak mempunyai sifat angkuh, sombong dan lainnya. Jadi itu kualitas dalam ilmu. Betul-betul disiplin. Kalau dalam bahasa lain kita istiqomah gitu. Kemudian yang kelima, kualitas dalam pendidikan. Bagaimana pendidikan itu baru dikatakan berkualitas? Ialah dapat menghasilkan anak murid yang soleh dan solehah. Itu. Makanya kita di Darun Najah ini nanti kalau sudah alumni gitu ya, jangan sampai merusak nama pondok. Lah oleh mondok lah le Darun Najah. Bising kelihatan tutul lain berjalan bontong endah ini kan. Nah, itu. Lampak li rorong kutang dapat setui ini. Nah, itu jangan sampai merusak pendidikan. Padahal di sini ada enggak diajarkan seperti itu? Tidak ada itu kan. Jadi baru dikatakan ilmu itu berkualitas itu dalam pendidikan ialah dapat menghasilkan anak murid yang soleh dan soleha. Siap anak-anak menjadi anak soleh dan soleha? Ya, itu. Berakhlak yang mulia itu. Apalagi profesional. Tuh, menjadi anak yang profesional. Apa keahliannya? Betul-betul ahli. Itu. Jangan nanti seperti ceritanya mantunya raja anak-anak itu. Dia khawatir dikatakan tidak profesional. Dia ambil balok, tahu nama balok? Ya, itu ditabas baloknya itu. Ditanya sama rakyatnya, jadi apa ini? Pak Raja katanya. Oh, ini kita buat anak alu katanya. Tahu nama alu? Yang dipakai menumbuk itu. Alu ya. Bukan palu, alu ya. Lagi ditabas sampai kecil lagi, ditanya aja untuk jadi apa ini Tuan Raja katanya, jadi ces katanya. Ces. Semua orang heran itu, kok ada menantu raja akan membuat ces katanya. Dikumpulkan semua rakyatnya, lalu dibakar kayu itu, begitu dia nyala dimasukkan dalam air, ces. Ya, jadi jangan sampai kita tidak profesional. Misalnya kalau dia bakatnya apa itu. Jadi masing-masing kita punya bakat. Serta berguna untuk agama dan masyarakat. Tuh. Jangan nanti sebagai cerita itu anak-anak. Dia mondok 25 tahun. Pulang-pulang disuruh bawa zikir.
Tidak bisa dia. Begitu disuruh dia 25 tahun mondok. Ayo coba kamu ini yang sudah santri 25 tahun coba bawa zikir. Dia bilang apa? Ayo ambil suara. Dikiranya orang akan nyanyi Indonesia Raya. Ayo ambil suara katanya. Apa kata masyarakat? Oh kamu tidak ada artinya mondok sampai dulu. Karena saya tidak pernah di pondok katanya. Di mana? Di bengkel katanya. Nah ini makanya nanti anak-anak yang mondok di sini cuma tidurnya di sana sebelah utara aja. Itu. Orang ngaji tidak ngaji. Terus bilang pulang di mana mondok? Di Darun Najah. Padahal dia tidur di Beruga itu. Tuh. Jadi ada disiplin ilmu. Berguna untuk agama, berguna untuk dirinya sendiri, dan berguna untuk masyarakat. Yang keenam, kualitas dalam harta kekayaan. Punya harta kekayaan tapi dia berkualitas. Ialah adanya solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi harta kita digunakan untuk kepentingan diri kita dan kepentingan orang lain. Dan pemiliknya jauh dari sifat kikir dan serakah. Jadi kita tidak bersifat pelit dan tidak bersifat loba dan tamak. Itu baru hartanya namanya berharta berkualitas. Nah terakhir anak-anak, yang ketujuh, kualitas dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana itu? Ialah terlihat adanya sibghatullah. Celupan Allah artinya semua tingkah laku hidup, penampilan, sikap seorang muslim selalu dijiwai dengan diwarnai Islam. Dalam Al-Quran mengatakan udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu dalam Islam itu secara totalitas. Apa saja perbuatan kita tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Nah itu baru kita menjadi orang yang berkualitas dalam hidup dan kehidupannya. Nah ini ada 7 lah. Tiap-tiap sesuatu ada kualitasnya. Mungkin ini anak-anak nanti kita sambung ya. Mari kita akhiri pengajian kita dengan membaca kafaratul majalis. Saya semua bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhi 'azim sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nasta'u'alana fa'alimna ma jahilna fardul lana inda hajatina ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.